Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baraya Priang TV, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Rosmayanti di podcast yang hari ini tentunya kita menghadirkan narasumber yang berbeda daripada biasanya. Ini kita kembali lagi kedatangan salah satu narasumber dari suatu lembaga pendidikan ya, yang sudah terlihat di samping kiri saya ada dua orang yang cantik sekali. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Pertama ada Teh Ufu sebagai Kepala Kurikulum di RDA Islamic Lab School. Dan selanjutnya ada Teh El nih, yang paling muda di antara kita berdua ya, sebagai Marketing Communication. Selamat pagi Teh El. Pagi Teh. Gimana nih kabarnya Teh Upu, Teh El sehat? Alhamdulillah. Terlihatnya dari senyumnya yang tanpa beban ya. Iya dong. Oke, Baraya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan ngobrolin nih, karena sesuai dengan tadi menghadirkan dari institusi ya, lembaga pendidikan, kita akan berbicara terkait RDA Islamic Lab School. Mungkin di antara Baraya juga ada yang baru tahu atau yang sudah tidak asing lagi gitu dengan lembaga pendidikan ini. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas bersama Teh Ufu selaku Ketua Kurikulum, Kepala Kurikulum, dan Teh El nih sebagai Marketing Communication. Nah, dalam hal ini nih Teh, kita langsung saja. Mungkin ada sebagian orang yang belum tahu RDA Islamic Lab School ini tuh apa sih Teh Ufu? Karena Teh Ufu ini sebagai Kepala Kurikulum tentunya mengetahui gitu lebih detail tentang RDA. Betul. Boleh disampaikan? Ya, RDA Islamic Lab School ini berada di Jalan Letan Harun, dekat kantor Polres Tasikmalaya. Kita adalah yayasan yang berfokus pada aktivitas dakwah. Nah, gitu ya Teh. Aktivitas dakwah kita berada di Jalan Letan Harun. Kemudian RDA ini kita berfokus tadi di aktivitas dakwah. Jadi sesuai tagline-nya RDA Islamic Lab School, artinya sekolah kehidupan untuk seluruh usia gitu Teh. Jadi RDA ini berfokus pada aktivitas dakwah dan juga ada pendidikannya. Oke, menarik ya Baraya. RDA ini adalah suatu lembaga pendidikan yang memang menyediakan ruang untuk semua kalangan. Biasanya lembaga pendidikan itu di beberapa kalangan ya. Kalau misalkan fokus pada usia dini berarti TK atau RA. Betul. Ini untuk RDA sendiri dari beragam usia bisa bergabung ke RDA untuk tadi mencari pengetahuan ya, sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berarti ya. Nah, dalam hal ini berarti ketika RDA berlaku untuk semua kalangan, berdiri sejak kapan Teh? Ya, kalau dari akta notaris yayasan kita berdiri sejak April 2011 Teh. Jadi sejak April 2011 kita sudah beraktivitas secara legal pemerintahan. Namun sebelum tahun 2011 kita juga sudah beraktivitas di awalnya berada untuk berfokus pada anak-anak remaja, terus kemudian majelis taklim, dan kemudian ada kajian islami dan segala macamnya. Lalu di tahun 2011 kita berfokus untuk membuat akta notaris yayasan karena banyak sekali orang yang membutuhkan manfaat dari kita. Sehingga sesuai dengan tagline kami tadi RDA Islamic Lab School. RDA itu ada singkatannya Teh. Artinya Real Dakwah to Allah. Jadi Real Dakwah to Allah. Betul. Kita berfokus dalam aktivitas dakwah karena Allah semata. Insya Allah doakan. Jadi segala sesuatu memang diniatkan untuk ikhlas ya Teh ya? Betul sekali. Oke, sebelum ke Teh El nih, kita masih ngobrol sama Teh Upu ya sebagai Kepala Kurikulum. Berbicara program, karena RDA ini sudah dari tahun 2011 ya tadi secara izin pendirian gitu. Nah, dalam hal ini ada program nggak Teh di RDA yang telah berjalan selama kurang lebih berapa tahun ya, dari tahun 2011 ke sampai sekarang gitu? Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, awalnya memang kita berfokus pada aktivitas dakwah, majelis taklim, kemudian training gitu ya, training lembaga yang membutuhkan training. Terus kemudian seiring berjalannya waktu juga pada tahun 2019 mulai terasa keresahan masyarakat tentang pendidikan. Maka kita mulai mendirikan pendidikan secara SD dulu. Dan setelah itu berjalannya waktu, kita berfokus pada kalau anak-anak ini sudah kita didik, mereka lulusannya mau kemana. Maka 2 tahun ke belakang, berarti 2023 ya, 2023 kita mendirikan Madrasah Mulazamah beriringan dengan anak usia didik. Jadi secara formal dari RDA ini kita punya beberapa aspek gitu ya. Yang pertama pendidikan, aktivitas pendidikan, yang kedua dakwah,
Dan yang ketiga ada ikhtisodi, di mana berfokus pada masyarakat yang membutuhkan manfaat gitu ya. Atau teteh mau umroh, kita ada, insya Allah. Amin. Ya, insya Allah kita umroh gitu ya. Kita umroh bersama kameramen dan semuanya kita umroh di RDA ada kita menyediakan. Terus kemudian dari itu ya tadi ada iktisodi, kemudian ada departemen dakwah di kita namanya biar mempermudah mengingat gitu ya, dan namanya departemen pendidikan, fokusnya pada pendidikan. Kemudian departemen dakwah ini berfokusnya pada aktivitas dakwah. Dan di setiap departemen itu kita memiliki anak-anaknya juga gitu ya. Nah, kita ada poin-poin porsi-porsinya juga. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau bergabung di RDA atau menjadi keluarga RDA. Misal, saya sudah tidak punya anak lagi, saya cuma hidup bersama pasangan saya gitu ya. Saya punya masalah dengan pasangan, itu tentunya ada. Kita ada klinik konsultasi pasangan keluarga. Atau istrinya yang punya masalah saja, saya gimana ya nanggepin suami gitu ya. Komunikasi dengan suami sudah semakin tenang, kita ada kajian muslimah spesial edisi rumah tangga gitu ya, membahas tentang masalah-masalah keluarga. Atau kita pasangan keluarga ini pengen menyelesaikan masalah dan ingin membangun komunikasi, itu ada juga kita penyelenggarakan kegiatan namanya seminar parenting setiap 1 bulan sekali. Jadi semua kalangan, semua usia bisa merasakan manfaatnya, bukan hanya pendidikan secara formal, non formal sudah teteh juga gitu ya. Pengen mencari ketenangan atau mencari solusi dari setiap masalahnya, kita ada, insya Allah dibantu. Baik, Baraya, dari informasi yang barusan luar biasa sekali ya. Salah satu lembaga pendidikan mungkin ada kesamaan di luaran sana, tapi di sini RDA hadir untuk memberikan upaya kebermanfaatan ya dengan program-program yang ada. Nah, berbicara program nih, kita akan beralih ke TL di sini sebagai marketing communication. Di momentum Ramadan ini nih, TL, karena memang Ramadan ini selalu dijadikan sebagai salah satunya ya, momen untuk banyak-banyak berbuat kebaikan, untuk merasakan kebermanfaatan ya. Nah, dalam hal ini untuk RDA Islamic Lab School sendiri di momentum bulan Ramadan, apakah ada juga program yang selain tadi oleh Teh Upu sudah disampaikan yang dalam waktu dekat misalkan mau dilaksanakan atau seperti apa? Oke, untuk dari program Ramadan ya, RDA itu sebenarnya udah ada program sebelum puncaknya juga. Jadi dari awal Ramadan juga kita udah ada program, misalnya kayak kuliah subuh, terus sama ada juga pesantren kilat, bahkan sampai cooking class juga ada. Iya, ada cooking class. Kemarin tuh minggu kemarin kalau gak salah cooking class kue kering ya teh ya. Ada cooking class biryani juga. Nah, tapi puncaknya itu di tanggal 22 sampai 23 ya, hari Sabtu sama Ahad. Nah, untuk acaranya tuh ini ada beberapa kegiatan. Yang hari Sabtu tuh ada perlombaan, terus sambil seminar juga. Jadi anak-anak tuh bisa lomba, orang tuanya seminar gitu. Nah, untuk siang tuh ada seminar parenting. Nah, setelah zuhur tuh ada seminar bincang santai para guru. Jadi ini targetnya emang buat pendidik gitu. Kalau yang sorenya itu ada seminar khusus buat rumah tangga. Jadi buat suami istri gitu. Biar semakin klop harmonis gitu, gitu ya ya. harmonis. Nah, sambil ada santunan anak yatim juga. Nah, besoknya tuh ada perlombaan juga, tapi ini tingkat SD, lomba tahfiz. Sambil ada juga takbir akbar. Ya, yang insya Allah pematernya itu dari Kiai Haji Aminuddin, Ketua MUI Tasik. Nah, untuk di hari Sabtunya itu kita mengundang juga wakil wali kota Tasikmalaya, yang insya Allah katanya udah ada konfirmasi juga mau hadir gitu. Berarti memang selain program yang wajib Baraya, yang sudah tadi dipaparkan yang oleh Teh Upu, ada juga program atau yang berhubungan dengan event ya, event-event di bulan suci Ramadan. Tadi ada seminar ya, yang dengan beragam fokus pembahasan. Juga ada puncak acara berarti di Tabligh Akbar, yang juga katanya akan hadiri oleh Pak Wali Kota ya, Pak Diki Chandra. Nah, dalam hal ini berarti sudah dekat sekali ya waktunya secara timeline-nya, di hari besok, betul nggak? Di hari besok. Terus untuk alur pendaftaran sendiri nih, misalkan dari luaran pengen daftar ikutan event ini, apakah harus lewat offline ke kantor ataukah bisa lewat media sosial, lewat ngisi Google Form? Nah, itu beda-beda ya, tergantung kegiatannya apa. Kalau untuk yang Tabligh Akbar itu kan umum ya, jadi bisa langsung datang ke Awal Hal Center. Jadi ini tuh semuanya di Awal Hal Center ya, semua kegiatannya tuh. Tapi untuk yang seminar kayak yang seminar lebih spesifik itu ada
registrasinya dulu. Ada itu udah ada nomor di pamfletnya atau di flyernya. Terus ada juga yang terutama yang FYP itu kan, kalau yang lain mah bisa akhwat dan ikhwan kan, cewek cowok. Nah kalau yang FYP itu khusus akhwat only gini. Jadi untuk perempuan aja ya, gitu ya? perempuan aja. Jadi itu udah ada nomornya juga. Oke. Berarti siapapun bisa ikut kegiatan di besok ya? Betul. Dan Tanggal gratis berapa? juga. 22 ya besok tuh? 22 hari Sabtu 22 Maret 2025 dan tablik akbar 23 Maret 2025 di hari Minggu. Ya, dan semua kegiatannya itu gratis. Oh, free? Ya, free. Tanpa ada pendaftaran, biaya pendaftaran nggak ada? Nggak ada, kecuali yang perlombaan paling ada infak 10.000. Oh, untuk perlombaan juga hanya infak 10.000 seharga bakso. Bakso pun lebih mahal dari itu ya, 15.000 ya kalau bakso. Oke, saya akan kembali ke Teh Upu nih sebelum balik ke Teh El. Nah, dengan adanya program yang tadi disampaikan oleh Teh El terkait 2 event tadi, seminar dan tablik akbar, berarti ini juga menjadi program yang rutinan dilaksanakan atau memang kebetulan saja di bulan Ramadan tahun ini baru dilaksanakan? Iya, Masya Allah. Insya Allah setiap tahunnya di area Islamic Life School kita menyelenggarakan kegiatan rutin setiap Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu bagian dari event akbar gitu ya, satu RDA. Maka untuk event puncaknya ini kan udah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya Teh. Di tanggal 22-23 itu udah masuk 10 hari terakhir. Maka ini bagian dari puncak kegiatan dari area Islamic Life School khususnya. Dan tadi Teh El sampaikan di pagi hari sebetulnya kita ada seminar parenting. Itu untuk pasangan yang berfokus pada materinya solusi penanganan pada anak gitu ya. Kalau dengan mengambil tema itu tentang bagaimana kalau orang tua gak usah marah-marah deh sama anak. Kalau bisa dengan cara lembut, gimana? Kenapa harus marah-marah? Nah itu kita akan bahas bersama materi kita Ustaz Adriana Rusfi, insya Allah. Terus kemudian nanti di siang harinya, di hari Sabtu kita akan ada bincang santai bersama para guru. Jadi kalau tadi di posisi orang tua harus seperti apa, kita sebagai posisinya guru harus seperti apa menangani anak. Saling menempatkan ya. Betul. Dengan kondisi anak yang sudah semakin beragam kondisinya gitu ya. Kondisinya semakin beragam, maka nanti siangnya akan kita bahas bersama para guru. Kalaupun itu posisinya sebagai orang tua, jauh lebih baik lagi, lebih mengenal tentang pendidikan bagi anaknya. Nah, kemudian di sore harinya, ini khusus untuk pasangan suami istri, komunikasinya sudah semakin renggang atau ingin semakin menguatkan pasangan harmonis gitu ya, pasangan keluarganya. Maka di sore harinya juga kita akan ada bincang santai juga, insya Allah. Dan itu juga sekaligus momentum kita beramal di 10 hari terakhir. Kita ada santunan anak yatim. Nah, di hari Sabtu tersebut ada kegiatan perlombaan juga, ada lomba mewarnai, doa harian, dan juga lomba tahfidz. Dan kemudian di hari Ahadnya juga berlangsung tablik akbar bersama tadi Ustaz Haji Aminuddin. Kemudian siangnya kita bincang santai buat para pembisnis muda. Pembisnis muda gimana? Para wirausahawan para ya. wirausahawan gitu ya, dengan segala kondisi ekonomi yang ada saat ini dan kemajuan bisnis saat ini, gimana caranya menghadapinya. Dan di sore harinya khusus anak muda, khusus anak Gen Z muda, ya? Gen Z, betul, Gen Z, Gen Alpha juga boleh ikut gitu ya, anak-anak muda. Kita nanti sorenya, di hari sore kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang muslimah, karena ini khususnya untuk muslimah, seorang muslimah mengembangkan diri, dan selesai Ramadan kita tuh harus seperti apa. Jadi refreshing diri untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi bukan hanya hari ini saja atau tahun ini saja kita selenggarakan, sebelum-sebelumnya juga kita sudah menyelenggarakan, dan insya Allah kita berusaha untuk mengundang pemateri-pemateri nasional gitu yang sudah kita undang banyak sekali. Kalau disebut satu persatu mah insya Allah sudah kita undang gitu ya, termasuk Ustaz dari Sulaiman, mungkin pemirsa tahu gitu ya, Teh Peggy gitu, dan yang lainnya insya Allah kita sudah nah, alhamdulillah. Nah, Mbak Raya, menarik ya informasi yang disampaikan oleh Teh El dan Teh Ufu terkait event yang mau dilaksanakan di hari besok, Sabtu dan Minggu. Jadi, kalaupun Mbak Raya mau ikutan, seluruh masyarakat Kota Tasik, bahkan Priangan Timur, kalau misalnya sedang berada di Tasik nih, luang mau berkegiatan, boleh nanti hadir kegiatan seminar dan tablik akbar. Jadi kita saling mengisi waktu luang ya untuk kegiatan yang positif. Sebelum ke sesi akhir nih, jadi pengen nanya ke Teh El, dari event yang sudah dilaksanakan khususnya di bulan suci Ramadan nih, sebagai gambaran, dari kisaran peserta yang hadir itu kira-kira sampai berapa peserta Teh El? Kalau untuk tablik akbar mungkin kayaknya udah 100 lebih ya. 100 lebih. Soalnya kita udah cukup masif juga kan untuk promosi
organisasinya, ada yang online, ada yang bagi-bagi flyer juga di jalan. Jadi udah mengundang ke organisasi juga, ke komunitas siswa di sekolah gitu. Jadi ya insya Allah semoga banyak Rame yang hadir ya. Dan mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih meningkat lagi ya, secara jamaah atau audiensnya gitu ya. Oke. Terus untuk pendaftaran tadi tentunya ada media sosial nih RDA ya. Betul. Ada Instagram, TikTok atau YouTube? Ada Instagram, ada TikTok, ada. Untuk YouTube Instagram juga. namanya RDA @Islamic Life School. Oke. Kalau Bisa TikTok? di-follow. Sama juga. Sama juga. YouTube sama juga. YouTube sama juga. Oke, berarti untuk Baraya nih jadi informasi, karena memang obrolan ini entah akan menjadi obrolan yang pertama dan terakhir kan, atau kan nanti kita akan ngobrol lagi nih sama TL dan TUFU. Jadi pokoknya kalau misalkan Baraya kepo ya, bisa stalking langsung di Instagram RDA Islamic Life School. Nanti bisa di follow sambil dilihat kepo-kepoin nih kegiatannya apa aja. Termasuk di YouTube juga nanti ada katanya tayang-tayangan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, sebagai penutup, harapan mungkin Teh ke depan untuk RDA atau untuk event nih yang lagi mau dilaksanakan besok banget ya pokoknya. Nah, harapannya boleh dari Teh Ufu dulu deh. Oke, harapan tentunya kita ingin berusaha seluruh masyarakat di Indonesia khususnya umumnya dan khususnya di Kota Tasikmalaya merasakan manfaat yang kita selenggarakan. Kegiatan yang kita selenggarakan dirasakan manfaatnya khususnya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini Allah menjanjikan setiap orang yang berbuat kebaikan Allah balas kebaikannya berkali-kali lipat, bukan hanya satu kali lipat. Maka hadirnya kegiatan yang kami selenggarakan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat khususnya di Kota Tasikmalaya dan seluruh kalangannya. Oke. Itu untuk harapan dari Teh Upu nih. Jadi intinya ayo kita ikut seminar dan tablik akbar di RDA Islamic Life School. Lanjut Teh Ufu TL. Harapannya boleh disampaikan. Kurang lebih sama ya kayak Teh Ufu. Berharap RDA Islamic Life School itu dikenal oleh Indonesia, tapi pingin itu minimal Tasik dulu, orang-orang tuh pada tahu kan. Soalnya emang di RDA itu banyak banget manfaat yang bisa diambil, dimulai dari anak-anak sampai orang tua juga bisa ngambil gitu manfaatnya. Baik Baraya, tidak terasa ya waktu dari tadi kita sudah ngobrol sedikit banyaknya gitu tentang RDA, kemudian event yang mau dilaksanakan di hari besok banget, hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk Baraya tentunya untuk mengisi waktu nih di bulan Ramadan, untuk kita sambil fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, kita mencari ruang-ruang yang positif untuk bisa kita dapatkan ilmunya. Boleh RDA menjadi salah satu tempat Baraya untuk besok Sabtu Minggu hadir di event seminar dan tablik akbar untuk seluruh kalangan. Gen Z, Gen Alpha boleh hadir ya. Betul. Dan nanti untuk media sosialnya jangan lupa di follow di RDA Islamic _Life School, TikTok ataupun YouTube, Instagram juga ada. Nah, tentunya dalam hal ini menjadi suatu hal yang informatif ya Teh, dan menarik juga. Saya ucapkan terima kasih Teh Ufu, Teh El yang sudah hadir menyampaikan informasi yang begitu informatif ini, karena memang lagi rame-ramenya event ya kalau bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya diberikan kesempatan untuk besok hadir. Yuk gabung ke kegiatan seminar dan tablik akbar RDA. Ada slogan Teh? Slogan? Boleh kalau ada dari RDA? Boleh. Kalau saya tanya kabar di RDA itu biar semangat nih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Allahu Akbar. Oke, bareng kita. Boleh disanding sama Teteh dulu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Allahu Akbar. Satu lagi Teh. Oh, ada satu lagi. Iya, biar tambah semangat. Masih semangat jawabnya. Semangat RDA semangat. Oke, silakan Teh ulangi di awal. Dari dua Teh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Allahu Akbar. Satu lagi, masih semangat RDA semangat. Oke, Masya Allah ya, Baraya luar biasa sekali. Untuk informasi selanjutnya nih bagi Baraya kalau merasa
kekurangan atau ketidaklengkapan informasi, nanti bisa langsung saja dicek di YouTube RDA Islamic Lab School, atau nanti bisa pantengin kanal, portal, dan foto media sosial kita di YouTube Priangan TV dan kabarpriangan.com. Mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Teh El dan Teh Ufu yang sudah hadir. Di next video dan kesempatan episode berikutnya jangan lupa nantikan, dan mohon maaf sebelumnya kalau memang ada kesalahan, selebihnya nanti bisa cek langsung ya di Instagramnya. Mungkin itu saja Baraya, selamat menjalankan aktivitas hari ini, semoga puasa kita hari ini lancar ya. Oke, nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.